Ya, jadi ringgit mengancam kabinet Anwar Ibrahim. Ada apa dengan Malaysia? Dan ini ringgit hampir menyentuh 5 US dollar, Fred. Hampir menyentuh 5 US dollar. Tinggal 2,2 sampai 3 poin lagi menembus 5 US dollar. Ini terburuk ya sepanjang berdirinya ringgit ya. Indonesia, Mesir, Jakarta, Sumatera, Jawa, Bali, Papua, semua mahal. semua terima rupiah. Rupiah jalan. Mau rupiah Indonesia, rupiah bukan. Ya, dengan berkembangnya Indonesia, maka mata duit Indonesia yaitu rupiah akan semakin berkembang dan makin diterima di dunia. Nah, kali ini kita akan melihat salah satu video di mana video ini berjudulkan seperti ini ya guys ya. DPR Malaysia marah besar, ringgit tak berdaya di dunia, ditolak tak laku tapi rupiah malah dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Sampai saat ini drama buat video bohong tentang ringgit melemah, ringgit tidak laku di beberapa negara. Padahal itu video yang sudah lama. Anehnya direaksi pula beberapa YouTuber dari Indonesia, disebarluaskan. Berita-berita bohong ini sangat berdampak pada pemikiran masyarakat kita. Kemudian membandingkan ringgit melemah, rupiah lebih dihargai. Pada faktanya rupiah sekarang itu melemah dari tahun ke tahun, dan ringgit pada faktanya dari tahun ke tahun semakin naik. Ini fakta ya. Jadi saya berbicara tentang fakta yang terjadi. Di era tahun 2016, waktu merantau di Malaysia, ringgit itu penukaran tidak sampai 3.600. Tapi sekarang, di tahun 2025, penukaran ringgit justru 1 ringgit mencapai 3.600 rupiah. Lebih loh. Lantas kenapa Indonesia rupiah makin tahun ke tahun makin melemah? Harusnya ini menjadi pengajaran yang sangat penting buat negara kita. Sedangkan segelintir YouTuber-YouTubernya selalu merasa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang tidak terkalahkan di seluruh dunia. Oke, kita bangga, bangga nggak ada masalah. Bangga kepada negara kita itu wajib. Nasionalisme kepada negara kita itu wajib, tetapi menyebarkan berita yang bohong ini sangat-sangat saya kecam ya, saya tentang, karena tidak sesuai fakta dan kenyataannya. Takutnya ujung-ujungnya masyarakat kita justru menjadi malas untuk mengambil pengetahuan ya, karena dikarenakan ulah segelintir oknum YouTuber Indonesia yang suka membuat drama berita tentang negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Oke, sebenarnya apa sih motivasi mereka? Kita langsung reaction ke video berikutnya. Benar atau tidak, apakah memang ringgit tidak diterima di beberapa negara dan rupiah lebih mendunia? Pada faktanya ringgit itu tidak melemah sahabat-sahabatku semua, dan semakin naik, semakin meroket. Jadi kalau ada berita-berita yang kurang tepat dan tidak didasari dengan berdasarkan sumber yang nyata, jangan mudah terpercaya. Dan berikut saya akan mereaction beberapa video kemarin yang sempat viral ya, yang dikatakan ringgit melemah, ditolak di Thailand. Inilah berita sebenarnya. Ringgit Malaysia tak laku, fakta atau sensasi, drama netizen Indonesia. Kadang-kadang netizen Indonesia tuh suka sekali ya buat video hoax. Oke guys, jadi gini ceritanya. Ada isu yang sempat heboh banget di tahun 2022. Katanya ringgit Malaysia tuh nggak laku di Thailand, sementara rupiah Indonesia malah dihargai lebih tinggi. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri, berita ini tuh udah expired banget. Betul. Dan sengaja diangkat lagi sama beberapa YouTuber Indonesia biar bikin drama. Jadi yuk, kita bahas lengkap dari awal sampai tuntas. Awal cerita, ringgit ditolak di Money Changer. Waktu itu ada cerita tentang orang Malaysia yang liburan ke Thailand. Dia bawa duit ringgit, terus mau nuker di Money Changer di sana. Ternyata ditolak. Alasannya waktu itu nilai tukar ringgit lagi jatuh banget. Jadi Money Changer takut rugi. Tapi ya gitu deh, berita ini digoreng abis-abisan seolah-olah ringgit nggak laku di Thailand sama sekali. Padahal faktanya ringgit tetap bisa dipakai, asal di tempat yang tepat. Lagian, kalau beneran ringgit nggak laku, mana mungkin jutaan orang Malaysia tetap pergi ke Thailand tiap tahun. Tahun 2023 aja,
jumlah pelancong Malaysia yang ke Thailand tembus lebih dari 4 juta orang. Wow. Bayangin, 4 juta itu banyak banget bro. Bahkan waktu long weekend atau cuti sekolah, perbatasan kayak di Bukit Kayu Hitam tuh macetnya luar biasa. Pernah ada laporan antrian mobil buat urusan paspor di sana bisa sampai 3 km panjangnya. Kenapa Thailand jadi favorit orang Malaysia? Nah, kenapa sih Thailand bisa jadi destinasi favorit orang Malaysia? Pertama, makanannya enak-enak banget, dari tom yum, mango sticky rice, sampai makanan street food lainnya yang murah tapi mantap rasanya. Kedua, Thailand jago banget promosiin pariwisatanya. Mereka bikin konten-konten marketing yang catchy dan bikin orang penasaran. Ditambah lagi, biaya liburan ke Thailand relatif lebih murah dibandingkan liburan ke negara lain. Bahkan kalau cuma mau jalan-jalan santai sambil belanja di Juju Elephant atau nyobain produk-produk lokal mereka, itu udah cukup bikin puas. Orang Malaysia pun sering bilang, liburan ke Thailand tuh gampang dan worth it banget. Isu tentang ringgit versus rupiah. Balik lagi ke isu tentang ringgit Malaysia nggak laku. Banyak yang nggak tahu kalau waktu itu masalahnya lebih ke arah fluktuasi nilai tukar. Jadi bukan berarti mata uang Malaysia itu nggak dihargai di Thailand atau negara lain. Lagi pula tiap money changer pasti punya preferensi sendiri soal mata uang apa yang mereka terima. Misalnya, ada yang lebih suka rupiah atau mata uang lain karena dianggap lebih stabil saat itu. Tapi ini semua lebih ke urusan ekonomi, bukan soal mata uangnya nggak dihargai. Yang bikin kesel, beberapa YouTuber dari Indonesia malah sengaja ambil potongan video lama, terus dibikin seolah-olah itu fakta baru. Padahal kalau kita lihat data, Malaysia tuh punya hubungan ekonomi dan pariwisata yang erat banget sama Thailand. Bahkan orang Malaysia tuh salah satu pelancong terbesar ke Thailand. Wow. Cerita TKI di Malaysia. Di sisi lain ada cerita dari para TKI yang kerja di Malaysia. Mereka bilang, meskipun gaji mereka kelihatannya kecil kalau dihitung dalam ringgit, pas ditukar ke rupiah jadi gede banget. Contohnya ada TKI yang kerja proyek bangunan, gaji bersih mereka sekitar 2.000 ringgit per bulan. Kalau ditukar ke rupiah, itu jadi sekitar 7 juta lebih. Mereka cerita kerja di Malaysia tuh real banget dapat duitnya. Kalau di kampung halaman dapat gaji 6 juta aja udah susah banget, apalagi buat kerjaan yang sama. Makanya banyak TKI yang bilang mereka bersyukur bisa kerja di Malaysia. ASEAN dan kemajuan bersama. Di tengah cerita soal ringgit, ada juga pembahasan menarik dari Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia. Dia bilang, Malaysia itu selalu mendukung kemajuan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Misalnya, kalau ada investor yang bangun pabrik mobil listrik di Malaysia, mereka pasti butuh bahan mentah dari Indonesia. Betul. Jadi kemajuan satu negara itu bakal saling menguntungkan. Malaysia juga salah satu penghasil chip terbesar di dunia, yang jadi komponen penting buat banyak industri. Bahkan waktu pandemi, ada pabrik mobil di Amerika Serikat yang harus berhenti produksi gara-gara nggak dapat supply chip dari Malaysia. Bayangin aja seberapa besar dampaknya kalau negara-negara ASEAN bisa saling mendukung. Belajar dari Thailand. Nah, ini yang perlu kita catat. Thailand tuh sukses banget bikin pariwisatanya mendunia. Mereka nggak cuma promosi makanan atau tempat wisata, tapi juga pengalaman keseluruhan yang bikin turis betah. Malaysia dan Indonesia harus banget belajar dari cara Thailand promosiin negara mereka. Misalnya, buat promosiin tempat wisata lokal, kita harus fokus ke kualitas pelayanan, kebersihan, dan harga yang kompetitif. Betul sekali. Jangan sampai orang malah lebih milih liburan ke luar negeri karena merasa fasilitas di negara sendiri kurang memadai. Jadi kesimpulannya, isu tentang ringgit nggak laku di Thailand itu cuma drama yang sengaja dibesar-besarkan. Faktanya, ringgit tetap dihargai dan hubungan ekonomi antara Malaysia dan Thailand tuh solid banget. Kita juga harus lebih kritis sama berita-berita yang beredar. Jangan langsung percaya tanpa cek sumbernya. Kadang-kadang segelintir netizen YouTuber yang ada di Indonesia suka membuat berita bohong dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia, seolah-olah negara kita yang terpaling maju, seolah-olah negara kita tidak bisa dikalahkan dengan negara lain. Dan ini dampaknya benar-benar sangat-sangat bahaya. Ujung-ujungnya orang juga bisa malas belajar. Ya karena terpengaruhi dengan konten-konten dengan penuh kebohongan. Oh, siapa bilang Indonesia itu nggak maju? Siapa bilang Indonesia itu kalah dengan Malaysia? Pada faktanya, ini berbicara fakta ya. Dari segi industri semikonduktor saja Indonesia tertinggal jauh.
dari segi, ya mohon maaf, fasilitas pendidikannya pun juga kalah jauh dari Malaysia. Ini bukan tentang perbandingan ya, tetapi ini berdasarkan pengalaman saya yang saya lihat secara fakta ketika berada di Malaysia. Di Indonesia sekarang mengadakan program makan bergizi gratis. Di Malaysia lebih duluan. Kemarin kan netizen kan banyak yang pamer ya kan. Nih lihat Indonesia sekarang udah maju bos. Padahal program makan siang bergizi gratis ini belum merata loh. Ini baru uji coba. Baru uji coba saja udah banyak yang komplain. Beda dengan cara di Malaysia. Kalau sekolah-sekolah di Malaysia, ini pengetahuan saya ya. Mereka kalau menyajikan makan siang gratis itu prasmanan. Murid-muridnya ambil sendiri. Tidak dibungkus-bungkus, begitu loh. Kemudian ketika anak komplain, ada pula influencer yang marah-marah ke anak tersebut. Harusnya negara kita itu kalau dikritik itu harusnya seneng ya, bukan sebaliknya. Segelintir YouTubernya justru membuat berita kebohongan untuk membohongi masyarakat kita sendiri. Dan dampaknya ini sangat negatif. Dan kenapa pariwisata kita juga kurang maju? Kalau dari segi pandangan saya, pariwisata kita kalah dengan Malaysia, kalah dengan Thailand. Dikarenakan kadang-kadang oknum atau segelintir penjual makanan ataupun penjual barang-barang yang ada di Indonesia ketika melihat pelancong, justru harga barang-barang tersebut itu dimahalkan. Beda dengan di negara tetangga kita seperti di Malaysia. Semua barang-barang yang dijual itu sudah tertera, ada harganya tersendiri. Apabila ada yang melakukan penipuan harga, maka akan ditindak tegas oleh pemerintahnya. Jadi tak heran kalau orang Indonesia yang lebih memilih ramai untuk melancong ke Malaysia, terutama untuk membeli barang-barang mewah. Karena sudah terbukti teruji keasliannya. Dan baru-baru ini Indonesia juga dihebohkan dengan dunia menteri pendidikannya yang sekarang itu didemo. Harusnya berita-berita seperti inilah yang perlu kita viralkan, bukan membuat berita kebohongan tentang negara tetangga kita. Oke, kita simak video fakta dan nyata yang perlu kita sebarluaskan supaya kita itu juga berbenah, begitu loh. Jangan seolah-olah kita merasa terpaling maju, terpaling tidak pernah, istilahnya negara kita itu ada masalah. Bisa Indonesia kehilangan 3.200 triliun rupiah gara-gara 10 juta orang kaya senangnya belanja di luar negeri. Hah? 3.200 triliun? Dan ini jadinya masuk ke negara lain macam Malaysia, Filipina, Vietnam, bahkan mungkin sampai Eropa. Apa sih alasan duit sebanyak ini bisa hilang? Dan gimana caranya supaya duitnya balik ke Indonesia? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang kenapa Crazy Rich Tier 1 Indonesia belanjanya ke luar negeri. Jadi awalnya kata Menko Ekonomi Erlangga Hartarto, 10 juta orang yang masuk ke Tier 1 orang kaya itu belanjanya ke luar negeri. Padahal daya beli mereka kuatnya sampai jebol. Bayangin aja, kata Ketua Himpunan Peritel dan penyewa perbelanjaan Indonesia, Budi Harjo, Tier 1 kalau keluar negeri bisa spend di kisaran 10.000 20.000 USD, rata-rata 300 juta rupiah. Dikali 10 juta. Terus apa alasannya? Kata pengamat ekonomi Randy Manilet, pertama, ini soal keaslian dan kualitas barang. Di Indonesia belum ada jaminan kalau barang mewah itu original. 2, pajak terlalu tinggi. 3, belanja di dalam negeri kurang menarik. Pinternya lagi, abis Tier 1 ini belanja, barangnya langsung dipakai supaya nggak kena pajak dan bea masuk. Belum lagi soal orang kaya yang milih berobat keluar. Abis mereka ke rumah sakit, mereka belanja lagi. Pada akhirnya, pemerintah sadar kalau mereka harus narik Tier 1 ini untuk balik belanja di Indonesia. Tapi Erlangga sendiri belum bocorin rencananya. Jadi gimana menurut lo? Apakah benar belanja di Indonesia sekurang itu? 3.200 triliun masuk ke negara lain. Orang Indonesia lebih pilih berbelanja di luar negeri dan juga berobat di luar negeri, termasuk di Malaysia. Dan saya juga sering melihat video-video cerita orang Indonesia yang berobat di Malaysia, dan ternyata pasiennya yang di Penang itu 80% orang Indonesia karena merasakan kepuasan tersendiri. Kemudian setelah berobat mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa beli barang mewah, dan barang-barang mewah yang dijual di luar negeri itu terjamin ke originalnya. Beda dengan di negara kita, kadang-kadang ada yang palsu. Kemudian pajaknya juga di Indonesia barang-barang mewah ini terlalu tinggi, sehingga harga barang-barang mewah di Indonesia lebih mahal dan lebih murah di luar negeri.
Dan lalu bagaimana keluhan pelancong Indonesia, keluhan pelancong daripada luar negara ketika datang ke Indonesia ternyata juga sering mendapatkan masalah yang seperti ini terus berulang. Yang bikin saya terkejut ketika melapor Pak Polisi justru nasibnya tambah seperti ini. Ini berita tentang fakta dan nyata ya. Dan ini pun dikontenkan oleh konten kreator dari Indonesia. Ini kenapa kok bisa negara kita seperti ini? Turis ini kena begal di Bali, pas lapor polisi malah bayar. They say 200. 200,000? Yeah, I think they just wanted money for themselves. What genre do you most? Techno. Waduh, Techno, yes. Techno? mendunia lagi Do ini. you something? Thank you. Where are you from? Australia? From Colombia, but I live in Australia. Oh, you live in Australia. Yeah. I got my phone stolen yesterday. Yeah, can you show? Please tell me a little bit about that because I'm so sorry for that. I was on a motorbike from Savaya, the beach club, just leaving from there, and I was using my phone, and another bike passed by and grabbed it from my hands. From your hand. Yes, So you're driving or you as passenger? passenger. Okay. Yes. That was so quick. I was like, oh my god. At least I was with a friend that I met, because otherwise, like, I wouldn't know what to do, because I'm by myself. So it's scary. Yeah, I'm so sorry for that. Because oh my god, this kind of people, it's still like that. And I came here 4 Sudah times 4 kali already, and it never happened to datang me. ke It's Bali. the first time. And also it's really dangerous when you put, sometimes in our bike they have like a holder, phone holder, Yeah, so it will be like, if you're driving, but I don't drive. yeah, please don't, it's really, Yes, no, just passenger. I don't know how to drive the motorbikes. this way, yeah. Kenapa lapor Pak Polisinya itu malah bayar 200.000? So yeah, how much did They they say pay? 200. 200,000 Yeah. for that. Yes, Do you get the receipt, something like that? I for got that? the certificate. No, not for that. I think they just wanted money for themselves. Oh, okay. That's alright. I'm not sure about that, but yeah. So they asked me money, Uh, 200,000. All right then. Yeah, yeah, but because they took me to a small room and then they asked me for money. okay. I hope your report Yes, it I will be hope. work for you. Same. Yeah, I hope so too. So how was the experience inside? Because Was okay. it was okay. Yeah. Yeah, I just had to complete the form and they printed and we both signed it. It was easy. Tarik nafas dulu. Sangat-sangat miris dan memalukan kejadian ini ya. Ketika turis Kolombia yang dibegal kehilangan handphonenya, dan beliau ini sudah 4 kali liburan ke Bali, tapi baru kali ini kejadian handphonenya dicuri atau dirompak lah. Dan ini untuk teman-teman yang liburan di negara manapun, tak kisahlah, kejahatan itu ada di mana-mana. Jadi senantiasa kalau untuk membawa HP itu jangan sembarangan ya ketika berada di tempat umum, karena sewaktu-waktu kejahatan itu akan terjadi. Seperti pada kisah seorang turis daripada Kolombia ini yang berada di Bali mengalami nasib yang sangat-sangat kurang beruntung. Sebenarnya kejadian kepada turis yang berwisata di Bali dirampok itu sudah sering kali. Bahkan kemarin di akhir tahun 2024 ada juga turis dari Cina yang sama dirampok. Mau maju, tapi kenapa masyarakat kita tidak
ingin maju gitu loh. Ini juga berkaitan dengan masyarakat ya. Kalau ingin negara kita maju, ayolah masyarakatnya. Jangan sampai melakukan tindakan yang bikin negara kita rugi. Takutnya nanti turis-turis asing jadi malas datang ke Indonesia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk sahabatku semua. Dan tentunya daripada sibuk-sibuk mikirin ya kan, mikirin buat video konten-konten tentang hoak di negara tetangga, ya lebih baik kita itu mengedukasi sesuai kejadian yang fakta dan nyata untuk kita sebarluaskan supaya hal-hal seperti ini itu tidak terjadi di negara kita. Jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.